Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku yang berbahagia kali ini. Selamat datang di presentasi saya tentang video demo. Saya mencakup sistem informasi yang berisikan point of sale atau bisa disingkat POS, manajemen stok hingga analisis bisnis dengan menggunakan Pareto dan ROP. Nah, sistem informasi ini diperuntukkan untuk Warmindo Sukamampir Yogyakarta. Proyek ini dibangun menggunakan micro framework Python yang kita sebut Flux. Untuk apa? Untuk memberikan solusi manajemen operasional yang data driven dan efisien. Lanjut ke kode pemrogramannya. Kita lihat. Nah, di sini sistem ini mengadopsi struktur modular. Kita bisa lihat arsitekturnya. Yang utama adalah Flux yang memanfaatkan templating engine Jinja 2 yang diimplementasikan di base HTML di sini. Nah, semua logika backend terpusat pada appy.py, sedangkan visualisasinya diatur di dalam folder templates. Nah, sebelumnya saya kasih disclaimer terlebih dahulu mengapa file-file yang saya gunakan seperti HTML, JavaScript, dan CSS tidak saya pisah, tapi saya gabungkan. Mengapa? Karena saya di sini program saya belum final banget, sehingga belum saya pisah dan lebih mudah dalam saya pengerjaannya. Meskipun kalau kata orang itu lebih mudah kalau dipisah, tapi menurut saya lebih mudah digabung dulu, habis itu dipisah. Oke. Baik, kita akan membahas kontrol akses dan keamanan. Nah, sebelum masuk ke fitur, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih kontrol aksesnya, bagaimana kontrol aksesnya. Nah, di setiap pengguna itu diverifikasi melalui rute login. Nah, ini adalah tampilan dari rute loginnya. Di sini kita ke codingan terlebih dahulu. Lihat fungsi dari login required di appy.appy. Nah, login required itu ini fungsi login required. Ini adalah dekorator custom yang memastikan hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses rute tertentu. Dan yang paling penting, menerapkan otorisasi berbasis peran. Misal, berarti halaman tertentu itu hanya diakses oleh orang-orang tertentu. Misal kita ke halaman mana nih? Halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard itu role-nya itu diperuntukkan untuk owner. Jadi kasir tidak boleh. Jadi kita lihat kalau seumpama kita masuk sebagai owner, itu ada tampilan untuk dashboard. Nah, dashboard owner. Namun ketika kita masuk sebagai kasir, itu tidak bisa. Bisa kita simpulkan bahwa setiap halaman itu harus sesuai dengan role-nya masing-masing. Seumpama jika peran tidak sesuai, sistem akan mengarahkan ulang ke halaman yang sesuai. Lanjut ke untuk kredensialnya, password disimpan dalam bentuk hash melalui fungsi hash password. Nah, hash password itu di mana sih? Di sini di .appy hash password. Nah, di sini hash passwordnya. Dari hash password ini adalah seperti Anda itu mengubah password asli Anda menjadi kode rahasia yang tidak bisa dibaca kembali. Nah, begitu.
Baik, kita lanjut ke pembahasan fitur kasir dan time study. Kita masuk terlebih dahulu ke kasir. Nah, di halaman utama kasir ini yang mana ini berangkat dari kode pemrograman kasir HTML. Halaman ini dirancang untuk kecepatan transaksi. Setiap klik kita pada menu, contoh kita menunya di Indomie telur yang stoknya 48. Nah, akan memperbarui keranjang secara real time menggunakan JavaScript sebelum data dikirim ke backend. Kita biar sekarang. Nah, saat kasir menekan tombol bayar sekarang tadi, fungsi simpan transaksi di app.py dijalankan. Nah, ini tadi yang awalnya 48 menjadi 47. Nah, ini yang menarik. Proses ini tidak hanya memasukkan data ke tabel transaksi dan detail transaksi, tetapi juga terintegrasi dengan manajemen stok dengan perintah simpan transaksi di .appy ini. Ada pemerintahnya itu ini. Update menu set stock sama dengan stok bla 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 ini itu memastikan stok tadi itu terpotong secara otomatis atau secara instan. Seperti yang saya tunjukkan tadi kan, saat stoknya tadi 48, kita klik menunya terus kita lihat sekarang itu terupdate menjadi 47. Bisa kita buat lagi, kita omelet kita pencet terus lihat sekarang otomatis akan menjadi 40. Lanjut. Kami menerapkan juga itu time study. Nah, time study di fungsi simpan transaksi itu mencatat start time. Simpan transaksi. Start time sama dengan time ini. Terus juga end time. Untuk apa? Untuk menghitung waktu proses alias durasi, dan nanti disimpan ke tabel time study transaksi. Nah, adapun durasinya itu adalah end time dikurangi start time. Nah, data ini nanti akan diolah untuk analisis kinerja pelayanan. Seberapa efisienkah pelayanan kasir kepada customernya. Bisa dilihat dari durasinya dengan rumus end time dikurangi start time. Oke, kita akan membahas ke fitur owner di manajemen menu dan error handling. Nah, di sini kita menuju ke tampilan owner terlebih dahulu. Owner. Nah, di manajemen menu di sini dikelola menu. Nah, manajemen menu atau di kode pemrogramannya itu menu library.html adalah pusat kendali master data. Nah, logika backendnya itu di fungsi kelola menu di .appy, di kelola menu. Nah, di kelola menu. Nah, di sini kelola menu itu memiliki keunikan. Untuk efisiensi dalam pengkodean atau ID-nya, ID menu, kita menggunakan untuk makanan itu berbeda dengan minuman. Kalau makanan itu menggunakan kode 101 atau lebih dari 101, dan minuman itu 201 lebih dari 201 gitu. Ini bisa dilihat di sini kita pakai kode untuk kategori makanan itu lebih dari sama dengan 101. Nanti kalau makanannya contohnya itu Indomie telur itu 101, Indomie tante itu 102.
Begitu pula untuk minuman. Minuman itu menggunakan kode lebih dari sama dengan 201. Seperti contoh di sini minumannya adalah Adem Sari 204, Nutrisari 205. Begitu. Nah, di beberapa fungsi ini ada fungsi untuk tambah menu baru. Seumpama kita mau nambah apa ya? Nasi jamur. Kategorinya makanan, harganya 9.000. Kita menyediakan stok sebanyak 50. Nanti akan tertambah nasi jamur ini, dek. Nah, kalau seumpama kita mau edit bisa juga di sini. Kalau kita mau edit, seumpama ditambah lagi stoknya tambah 100 sampai 75 lah, 75 nanti bisa juga, dek. Nanti otomatis akan teradap menjadi 75. Nah, ada juga hapus. Tapi kalau seumpama ini sudah terjual, ada yang sudah terjual kayak gini, kalau hapus untuk belum terjual nggak apa-apa, masih bisa. Kalau semakin terjual nih dihapus, tidak bisa karena di sini yang dinamakan error handling. Ini cukup krusial juga. Ketika Anda mencoba menghapus menu yang sudah pernah terjual, sistem akan mencegahnya karena MySQL database-nya itu error number atau apa ya, foreign key constraint, dan mengembalikan pesan yang user friendly-nya itu menu tidak dapat dihapus karena terhubung transaksi. Nah, hal ini untuk menjamin integritas data relasional dalam sistem. Nah, kok bisa gitu bang? Logikanya gini logikanya. Kalau seumpama kita udah beli barang, terus kita taruh di gudang, nah kita mau menghapus itu tidak bisa karena kini sudah apa ya, sudah terlanjur beli dan sudah terjual barangnya. Kita tidak bisa membuangnya secara tidak berguna begitu. Makanya hapus di sini kalau barangnya sudah terjual itu tidak bisa. Nah, untuk tadi yang kode-kodenya untuk tambah ini, terus edit ini, kalau seumpama hapus ini begitu. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan bagian laporan analisis. Nah, laporan analisis ini di sini laporan ketika atau di kode pemrogramannya itu laporan .html. Nah, laporan .html ini adalah inti dari sistem pendukung dalam mengambil keputusan. Di sini kami mengintegrasikan beberapa analisis utama, yaitu IOQ dan ROP. Yang kedua, analisis Pareto, terus dan time study visualization. Nah, di IOQ dan ROP ini kita menggunakan fungsi calculate IOQ ROP. Nah, calculate IOQ dan ROP. Nah, fungsi ini untuk mengimplementasikan formula teknik industri. Nah, ROQ itu berdasarkan EOQ ding. EOQ itu berdasarkan rumus ini apa namanya ini? Kuadrat apa? Progapit 2 kali D. D-nya di sini adalah permintaan harian rata-rata, terus dikali K. K-nya itu adalah ordering cost atau biaya setiap kali kita melakukan pemesanan seperti administrasi dan lain-lain, itu dibagi HAH. HH-nya ini adalah biaya penyimpanan per unit per period, atau seperti biaya listrik, kerusakan dan lain-lain. Nah, di sini sistem akan menghasilkan EOQ atau jumlah pesanan optimal. Nah, seperti
hasilnya di sini IOP-nya. Permintaan hariannya 16,8 porsi per hari. IOP jumlah pesanan optimalnya adalah 784 porsi. Terus lead time-nya 2 hari, ROP-nya order point 34 porsi. Nah, nanti itu apa ya? Dan ROP-nya itu ROP itu adalah titik pemesanan ulang. Ini memandu manajemen untuk restock secara optimal. Nah, nanti akan muncul notifikasi ketika 20 item ROP-nya kan itu 34. Maka kalau seumpama ada stoknya di bawah 34, maka perlu di restock. Ada 20 item ini yang perlu di restock, yaitu nasi ayam balado, nasi goreng, nasi sayur, telur balado plus nasi, cappuccino dan lain-lain. Nah, seumpama nih kalau dari ownernya di lapangan tuh kayak segini tuh, porsi segini kebanyakan mas, mending kita turunkan, nggak apa. Ada di pengaturan tuh ada pengaturannya sendiri. Kalau seumpama biaya simpan per unit per tahun 500, biaya pemesanan pengiriman itu terasa kebesaran, jadi berubah sendiri. Atau lead time pembeliannya, kalau kami kan kemarin itu katanya 2 hari, kalau seumpama ada tuh 1 hari bisa diganti. Ada batas stok default lo stoknya, kalau seumpama nggak sesuai bisa diganti gitu. Nah, lalu ke analisis Paretonya. Di analisis Paretonya ini kita menggunakan fungsi get menu laris data di appy.t. Get menu laris data, get menu laris data. Nah, ini mengambil data laris untuk analisis Pareto. Nah, di sini itu kita mengambil 10 menu terlaris, ini diolah menjadi diagram Pareto untuk mengidentifikasi 20% menu yang menyumbang 80% penjualan. Nah, untuk memungkinkan inventarisasi dan promosi, di sini kita mendapatkan hasil Paretonya yang paling tinggi itu mie dok dan nasi goreng dan bla 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 bla. Di sini juga dapat kita artinya kita kasih juga ada beberapa menu-menu yang terlaris. Ada tabelnya juga dari kita buat ranking, dari ranking pertama itu mie dok dan kontribusi bla 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 bla. Ini juga dalam fungsi itu juga kita memberikan analisis tren pendapatan per harinya. Nah, dari laporan ini nanti ke dashboard akan ditunjukkan notifikasi kayak pendapatan hari ini 125, total menu dengan 44 menu, transaksi hari ini sebanyak 7, terus gudang stok, status stok gudang itu yang kritis mana minipis berapa begitu. Kita sudah tampilkan di dashboardnya. Kalau seumpama ownernya pengen tahu data laporannya apa sih yang perlu di restock, nah ini begitu. Lanjut ke time study visualization. Nah, di time study visualization ini adalah waktu proses yang kita kumpulkan di segmen tadi di kasir tadi. Ini diolah menjadi get time study by hour. Kita lihat dulu get time study get hour. Oh, ada di sini. Oh, get time. Nah, di sini. Nah, di sini itu menjadi diinterpretasikan dalam bentuk batang. Ini memberikan insight visual kapan waktu pelayanan paling lambat, terus kapan paling cepat. Nah, ini dapat mendukung alokasi staf yang lebih baik. Begitu. Waktu pelayanan di jam segini kok rata-rata jam segini. Detik segini jam ini, dan di jam 7 segini. Ini jadi cara pendukung pengambil keputusan oleh owner bagaimana pola kasirnya dalam pelayanan customernya. Secara keseluruhan sistem informasi Warmindo Sukamampir bukan hanya aplikasi POS point of sale,
tetapi alat manajemen komprehensif yang mengintegrasikan operasional harian, manajemen stok, dan analisis bisnis lanjutan. Semuanya dibangun di atas fondasi Flex Python yang kuat. Sekian dari demo saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.